Di part sebelumnya, perusahaan KM Financial mengalami konflik internal antara Min Kyu dan Hwang Do-won. Do-won bersikeras menjual Daeang Shipbuilding, sementara Min Kyu lebih mempertahankan perusahaan itu sehingga dia menyembunyikan tim Santa Maria di rumahnya. Sementara Jia kembali menyamar sebagai Ajitri karena dia ingin melakukan sesuatu agar kontes yang dia ikuti kembali dilanjutkan. 사랑합니다, 주인님. 무엇을 원하시나요? Min Kyu memarahi Jia sembari menjelaskan jika susunan kartu yang dia rusak kemarin telah dia buat selama 15 tahun. Untungnya Yuchul datang yang membuat Jia selamat dari omelan Min Kyu. Seketika Min Kyu menyuruh Jia bersembunyi agar Yuchul tidak melihatnya. Yuchul menanyakan alasan Min Kyu membatalkan penjualan perusahaan Daeang. Min Kyu berkata walaupun dibayar dengan harga 2 kali lipat, Min Kyu menolak penjualan perusahaan itu. Min Kyu bahkan tidak peduli jika Yuchul marah sekalipun. Saat Yuchul pergi, dia sempat melihat ke arah jendela di mana Jia mengamati mereka. Setelah itu Min Kyu menyuruh Jia untuk men-scan wajah Do-won dan Yuchul agar dia menghindari mereka karena dua orang itu adalah musuh terbesar Min Kyu. Tak lama dari itu Jin Be datang dan Jia disuruh menyiapkan kopi untuk mereka berdua. Dari situlah Jia mengetahui jika kakaknya bekerja sebagai kepala investigasi di perusahaan Min Kyu. Untungnya Jia bisa menyembunyikan identitasnya. 야, 너 뭐야? 머리 왜 그래? 선혜야, 다들 뭐했지? 나 지금 간다. Jia diajak ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Di perjalanan, Jia berinisiatif mengubah jalur ke arah pendemo yang memohon agar KM Financial melanjutkan kompetisi yang mereka ikuti. Dari situlah Jia mengetahui jika kepala kontribusi sosial menggelapkan dana acara tersebut. Maka dari itu Min Kyu belum berniat melanjutkan kompetisi itu. Min Kyu ternyata bertemu dengan seseorang yang bernama Yoon Tae yang merupakan ayah Riel, teman semasa kecilnya. Di sana mereka membahas tentang investasi ke perusahaan Gemho Steel. Tapi Min Kyu menolak karena perusahaan KM Financial bukan untuk berinvestasi, melainkan jual beli perusahaan. Sebelum pergi, Yoon Tae mengatakan jika besok anaknya akan tiba di Korea. Saat pulang, Min Kyu menceritakan jika orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil 15 tahun lalu. Melihat Min Kyu murung, Jia berinisiatif mengubah mode teman lalu menghiburnya. 어이, 김민규. 또 친구 모드냐? 그 날도 좋은데 좀 웃어. 네 앞에서만 웃어준다. Sementara itu Yuchul diperlihatkan video penelitian robot Ajitri. Dari situlah dia mengetahui jika perusahaan Daeang meneliti robot, bukan membangun kapal seperti yang selama ini dia kira. Do-won sengaja menyembunyikan fakta penelitian itu agar Min Kyu tidak mengambil alih penelitian tersebut untuk melawan Do-won. Jadi setelah kematian ayah dan ibu Min Kyu, Do-won berusaha mengambil alih perusahaan KM Financial termasuk penelitian robot yang ayah Min Kyu bangun. Di perusahaan itu Min Kyu memiliki saham 70%, sementara keluarga Do-won hanya memiliki 30%. Besoknya Riel akhirnya tiba di rumah Min Kyu. Di sana Riel mengatakan jika dia ditunjuk sebagai kepala kontribusi sosial baru di perusahaan oleh Yuchul. Dia juga memberitahu jika ayahnya menjodohkan Riel dengan Min Kyu. Dengan pedenya dia mengatakan jika dia akan menerima Min Kyu sebagai suaminya jika dia memberikan ciuman pertamanya kepada Min Kyu saat kencan nanti. Dari kejauhan terlihat Jia mengamati Riel iri karena memiliki pengalaman kerja yang sangat banyak. Riel memegang tangan Min Kyu yang membuat dia pergi karena kulitnya mulai berubah. Sentuhan Riel membuat penyakit Min Kyu bereaksi lebih parah dari sebelumnya. Melihat itu, Jia langsung mengambil suntikan lalu menyuntikannya ke tubuh Min Kyu. Scene kembali ke 15 tahun lalu di mana Min Kyu masih kecil. Terlihat masa-masa yang sangat menyenangkan di kehidupannya dulu. Tapi keadaan itu berubah saat mereka mengalami kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya. Mulai saat itu Do-won berencana mengambil alih semua perusahaan milik keluarganya. Tapi seseorang yang bernama Madam X melindunginya. Di surat itu Madam X mengatakan agar Min Kyu tidak menandatangani apapun dan tidak menjawab apapun agar terhindar dari jebakan Do-won. Do-won berusaha agar Min Kyu menandatangani berkas kepemilikan KM Financial dibalut dengan surat pemakaman. Di saat itu pula Min Kyu mendapatkan penyakit kulit yang aneh setelah Yuchul menggenggam tangannya sembari memberikan berkas yang Do-won titipkan agar Min Kyu menandatanganinya. Tapi sayangnya Min Kyu memilih mendengarkan Madam X ketimbang mereka.
Setelah mendapat penyakit itu, Min Kyu memutuskan untuk tinggal di rumahnya sendirian ketimbang ikut bersama Do-won dan Yoo-chul. Min Kyu akhirnya sadar dan penyakit kulitnya sembuh lebih cepat dari biasanya. Dia berterima kasih kepada Jia karena sigap menyuntikkan obat, tapi dia kembali marah karena Jia menyuntikannya terlalu banyak. Jia lalu pergi dari tempat itu dan tidak sengaja melihat action figure yang dia beli tempo hari benar-benar terkena noda saus. Jia akhirnya sadar jika Min Kyu tidak membohonginya. Baekhyun memarahi Jia karena terlalu dekat dengan Min Kyu dan keluar tanpa sepengetahuannya. Terlihat Baekhyun cemburu dengan kedekatan mereka. Baekhyun lupa jika Jia bukanlah Ajitri yang dia buat. Jia menemui Sun Hye untuk menceritakan pengalamannya selama menjadi robot di rumah Min Kyu. Di saat yang sama paket kalung yang Jia kirim akhirnya sampai. Min Kyu lalu menelpon Jia untuk menanyakan apakah kalungnya baik-baik saja. Setelah itu Jia mendiskusikan rencana mereka menaruh lembaran permohonan agar KM Financial melanjutkan perlombaan mereka. Yoo-chul menunjukkan video Ajitri kepada Jinbe. Jelas saja Jinbe terkejut dengan Ajitri yang sangat mirip dengan adiknya. Jinbe merasa kebingungan dengan permasalahan di tempat dia bekerja. Dia masih bimbang antara mengikuti kelompok Yoo-chul atau tetap berada di pihak Min Kyu. Malamnya Min Kyu mendatangi tempat penelitian karena penasaran dengan Ajitri. Untungnya keberadaan Jia tidak ketahuan karena Baekhyun telah memasang alat pelacak di ponsel Min Kyu. Dengan sigap Baekhyun menghalangi Min Kyu dengan berbagai alasan agar Min Kyu tidak mengetahui rahasia mereka. Setelah rekan-rekannya tidur, Baekhyun bersama Pai melihat rekaman saat Min Kyu sekarat akibat alerginya. Mereka kebingungan dengan penyakit yang Min Kyu derita dan tidak mendapat kesimpulan apapun. Di saat yang sama, Jinbe tidak bisa tidur karena kebingungan dengan pekerjaannya. Disitulah Jinbe mengetahui jika Jia pernah berpacaran dengan Baekhyun. Sementara Baekhyun terlihat mulai menaruh rasa lagi kepada Jia. Besoknya Min Kyu meminta Jia membuka paket kalung yang Jia kirim sembari mengatakan jika suatu saat dia akan memberikan kalung itu kepada wanita yang tepat. Sementara itu Riel mulai bekerja di KM Financial. Di sana dia menemui Yoo-chul dan terlihat Yoo-chul menaruh rasa kepada Riel. Di saat yang sama Jinbe menemui Baekhyun dan meminta agar wajah robot Ajitri dirubah. Dia juga menanyakan kenapa setelah putus sifat Jia berubah. Mendengar itu Baekhyun merasa jika Jia masih menaruh rasa kepadanya. Sementara Min Kyu mencurahkan semua keinginannya menjadi normal dan bisa bersentuhan dengan wanita yang akan dia nikahi suatu hari nanti. Setelah itu Min Kyu membuka kembali kotak yang dia simpan sembari melihat semua surat yang Riel kirim setiap tahun dan menaruh kalungnya dalam sebuah kotak. Surat permohonan Jia tiba di rumah Min Kyu, tapi sayangnya Min Kyu tidak membaca surat itu dan langsung membawa Jia ke suatu tempat. Di tempat lain Baekhyun melihat rekaman saat Min Kyu hampir mencium Jia. Baekhyun jelas cemburu dan menyuruh Pai mengeluarkan Jia dari tempat itu. Tapi sayangnya Jia dibawa pergi ke suatu tempat oleh Min Kyu. Baekhyun lalu melacak keberadaan Min Kyu kemudian mengejarnya. Ternyata hari itu adalah kencan pertamanya bersama Riel. Jia disuruh menyiapkan minuman kesukaan Riel dengan gelas yang Riel hadiahkan 15 tahun lalu. Tapi sayangnya kencan itu gagal karena Riel tidak sama persis dengan Riel yang dia kenal 15 tahun lalu. Min Kyu menolak pernikahan itu dan memilih tetap berteman dengan Riel sembari memberikan kalung peninggalan ibunya. Riel setuju dengan keputusan itu karena dari awal dia tidak tertarik dengan perjodohan mereka. Tapi dia tidak menerima kalungnya karena kalung itu bukan sesuatu yang harus dia terima. Riel menjabat tangan Min Kyu tanda mereka sepakat dengan pertemanan itu. Penyakitnya mulai kembali dan seketika Min Kyu mengambil kalungnya berniat akan membuang kalung itu. Untungnya Jia menghentikan dan menenangkannya. Perlahan ruam di kulitnya menghilang saat Jia di dekatnya. Min Kyu lalu mengajak Jia pulang. Dari situ Min Kyu menjelaskan kenapa dia menolak perjodohannya dengan Riel. Min Kyu tidak ingin Riel tahu tentang penyakitnya. Seketika Min Kyu sadar jika ruam di kulitnya menghilang tanpa menyuntikkan obat. Ditambah seseorang menabraknya tapi kulitnya tidak bereaksi apapun. Seketika dia menjadi bahagia karena penyakitnya telah sembuh. Min Kyu lalu membawa Jia ke suatu tempat untuk memastikan penyakitnya itu benar-benar sembuh. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, Min Kyu merasa sangat bahagia berada di keramaian. 이것 봐, 너무 귀엽다. 이거 9,900원인데요? 잔돈 없어. 나 이제 정상이야. Min Kyu melaporkan gejala itu kepada dokter pribadinya, tapi tiba-tiba ruam di kulitnya kembali muncul setelah seorang wanita menabraknya. Dia pun sadar penyakitnya membaik jika dia berdekatan dengan Jia.
Min Kyu lalu memeluk Jia dan mencium keningnya di kerumunan. Tapi sayangnya Baekhyun tiba di sana lalu memukul Min Kyu kemudian membawa Jia bersamanya. 변태 새끼야. 괜찮아? 가자. 네 주인 여기 있는데 내가 마스터거든. 충전을 위해 대기 모드로 들어갑니다. 야! Jia dibawa pulang ke rumah kakaknya oleh Baekhyun. Dia mengatakan jika kontrak mereka telah berakhir sehingga Jia tidak perlu lagi bekerja dengan mereka. Sementara itu Min Kyu melaporkan kejadian tadi kepada dokternya. Dokter menyuruh Min Kyu mencatat semua kejadian penting saat dia bersama robotnya agar bisa meneliti penyebab ruamnya bisa sembuh. Di saat yang sama bagian dari Ajitri yang Baekhyun pesan kini sudah sampai di tempatnya. Jia tidak berani muncul di hadapan kakaknya sehingga dia memutuskan untuk pergi ke tempat sauna dan menginap di sana. Di tempat itu Jia tidak sadar memikirkan kejadian saat bersama Min Kyu. Begitu dengan Min Kyu yang terus saja memikirkan Jia sembari melaporkannya kepada dokter pribadinya. Dari situ si dokter mendapat kesimpulan jika penyakit Min Kyu menghilang karena sebuah hubungan kepercayaan antara Min Kyu dengan robotnya. Sementara Baekhyun memikirkan kejadian tadi di mobilnya, dia lalu pergi setelah mendapat pesan dari Pai jika mereka menemukan masalah. Tanpa dia sadari, Miami mengikutinya dan menemukan tempat persembunyian tim Santa Maria. Baekhyun melihat kembali rekaman saat Min Kyu akan mencium Jia. Dia lalu memutuskan untuk tidak mengirim Ajitri ke Min Kyu lagi dan akan mencari investor lain. Mereka semua setuju dengan keputusan Baekhyun karena tidak ingin robot mereka dijadikan alat aneh oleh Min Kyu. Padahal intinya Baekhyun tidak ingin Jia jatuh ke tangan Min Kyu. Sementara itu Riel mengajak Yuchul minum sembari menceritakan jika Min Kyu menolaknya. Jelas saja Yuchul merasa senang dengan kejadian itu. Tapi tiba-tiba Min Kyu menelpon Riel dan mengatakan akan melanjutkan kencannya. Riel membatalkan ajakan tadi kepada Yuchul yang membuat Yuchul marah. Riel kembali ke ruangannya dan melihat formulir aplikasi milik Jia. Riel tertarik dengan formulir itu. Jia melamun memikirkan Min Kyu sehingga mengabaikan Sunhae. Saat itu dia membela Min Kyu di hadapan Sunhae dengan berbagai alasan. Tak lama kemudian dia mendapat telepon dari KM Financial jika mereka akan melanjutkan penilaian lampu milik Jia. Jelas saja Jia merasa bahagia karena dia memiliki alasan untuk kembali ke rumah Min Kyu dengan alasan akan mengambil koper serta lampu miliknya. Saat itu Baekhyun juga menemui Min Kyu untuk mengatakan jika dia akan memutuskan kerjasama dengannya karena tidak ingin Ajitri mendapatkan pemilik mesum seperti Min Kyu. Baekhyun dan Pai lalu mencari investor baru tapi tidak ada satupun yang tertarik dengan robotnya. Jia menelpon Pai untuk mengambil kopernya. Pai menyuruh Jia menunggu di gerbang karena kopernya akan diantar oleh Sanip. Tapi pelayan Min Kyu melihat Jia lalu membawanya masuk. Sanip melihat Jia dibawa masuk ke dalam rumah dan melaporkannya kepada Pai. Jia kembali menemui Min Kyu dan di situ Min Kyu mengatakan jika Jia harus menjadi milik Min Kyu apapun yang terjadi. Dia akan melindungi Jia dari Baekhyun karena tidak ingin Jia dibawa olehnya. Min Kyu lalu menyogok Sanip dan Hoktal dengan banyak cek. Tapi Pai menolak cek tersebut dan langsung menyeret Sanip dan Hoktal dari hadapan Min Kyu. Min Kyu juga menawarkan penawaran lain kepada mereka bertiga. Tapi Pai tetap menolak tawaran tersebut yang membuat Min Kyu kebingungan dengan apa yang harus dia rencanakan agar mereka tidak membatalkan kontraknya. Jia menyarankan agar Min Kyu memasak makanan yang mereka suka. Min Kyu mencoba saran dari Jia dan memasak sendiri makanan itu hingga membuatnya tergores oleh pisau. Saat Jia ingin membantunya, Min Kyu menolak karena itu usaha yang harus dia lakukan untuk menjaga Jia.